Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita bakal bedah materi yang menarik banget nih dari Anda soal the venture mindset. Iya, betul. Misi kita kali ini coba ngertiin cara pikir unik yang bisa ngelahirin perusahaan-perusahaan keren kayak Zoom, SpaceX gitu ya. Kita bongkar bareng-bareng deh. Intinya sih ini soal pola pikir yang gimana ya, beda aja gitu dalam menghadapi ketidakpastian, terus juga soal kegagalan dan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Ini bukan cuma soal duit loh, tapi lebih ke pendekatan mendasar soal ambil keputusan sama inovasi. Ini bisa Anda pakai juga. Oke. Nah, yang pertama langsung bikin kaget nih dari catatan Anda soal para venture capitalist VC itu ya. Iya, visi. Mereka itu pendekatannya home run. Maksudnya gimana tuh? Mereka malah kayak berharap sebagian besar investasinya gagal. Hahaha, iya kedengarannya aneh ya. Tapi emang gitu. Mereka udah antisipasi, mungkin 9 dari 10 investasi bahkan gagal. Serius? Kok bisa gitu? Tapi, satu aja yang berhasil, itu hasilnya bisa nutupin semua kerugian yang lain bahkan lebih. Jadi ya, mereka bangun model bisnis dengan asumsi sebagian besar gagal, tapi untungnya bisa gede banget dari yang satu itu. Wah, ini beda banget ya sama pola pikir bisnis biasa yang sebisa mungkin hindarin gagal total gitu. Jauh beda. Kalau manajemen tradisional, kayak Six Sigma gitu kan, fokusnya efisiensi, ngilangin yang nggak perlu, pemborosan lah istilahnya. Iya. Art Fry yang nemuin post-it itu pernah nyeletuk, kalau pakai kacamata Six Sigma, pertanyaannya jadi, kenapa nggak dari awal aja sih idenya bener? Masuk akal juga sih pertanyaannya. Tapi kan inovasi nggak gitu cara kerjanya ya. Seringkali butuh ribuan ide mentah, ide gagal, buat nemuin satu yang benar-benar jadi bisnis sukses. Nah, pola pikir Ventura ini paham banget kalau kegagalan itu ya ongkos lah. Ongkos buat nyari terobosan. Oke. Jadi kegagalan itu bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Tapi gimana mereka milih resiko mana yang mau diambil kalau udah tahu kemungkinan gagalnya gede? Lebih ke ngelihat potensi dampaknya sih. Mereka cari peluang yang kalau berhasil, hasilnya itu bisa berkali-kali lipat. 100x, 1000x gitu. Wow. Jadi fokusnya bukan gimana caranya biar nggak rugi, tapi gimana caranya biar potensi menangnya itu maksimal, sebesar mungkin. Menarik banget cara pandangnya. Terus keberanian ambil resiko ini kayaknya nyambung juga ya sama cara mereka cari ide. Nggak cuma diam di kantor aja gitu. Betul sekali. Mereka nggak cuma nunggu ide datang. Anda cerita soal Dropbox itu kan, di catatan. Itu gimana ceritanya? Iya, Dropbox itu contoh bagus. Siapa sangka coba, deal penting mereka sama Sequoia Capital, salah satu VC top, itu malah dijembatanin sama Pejman Nozang. Pejman Nozat. Siapa tuh? Dia itu penjual karpet, tapi jaringannya luas banget. Ketemunya juga nggak sengaja di restoran Italia, Pane e Vino. Serius? Penjual karpet? Iya, ini nunjukin kalau ide bagus atau koneksi emas tuh bisa datang dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Makanya VC itu aktif banget bangun jaringan luas di luar lingkaran mereka sendiri. Penting banget ya, berarti sikap terbuka kayak gitu. Biar nggak kena sindrom not invented here itu ya, NIH. Nah, itu dia, NIH, not invented here. Itu bahaya banget. Kecenderungan nolak ide dari luar cuma karena, ya bukan bikinan kita sendiri. Contohnya Xerox ya, yang paling sering disebut. Iya, Xerox PARC itu, tahun 73, udah bikin komputer Alto. Udah pakai GUI, pakai mouse, gila kan? Revolusioner banget waktu itu. Udah canggih banget dong. Tapi ya itu, eksekutifnya fokusnya ke mesin fotokopi. Nggak lihat potensi komputer itu. Malah Steve Jobs yang pas kunjungan cuma 10 menit, langsung klik, langsung lihat potensinya. Sayang banget ya, jadi inovasi internal yang bagus bisa mati gara-gara sikap NIH itu. Betul. Bisa fatal akibatnya. Ini penyakitnya perusahaan gede aja kayak Xerox atau bisa juga kena ke tim kecil startup gitu. Wah, bisa di mana aja sih? Nggak mandang ukuran, begitu satu tim udah ngerasa paling pinter, paling bener, atau gengsi ngakuin ide luar lebih bagus, ya udah potensi inovasinya bisa ketutup. Harus sadar terus buat tetap open mind. Nah, kebalikannya, Anda juga nyebut Procter & Gamble, P&G itu ya. Iya. Mereka malah punya strategi proudly found elsewhere. Iya, PFA. Bangga menemukan dari tempat lain. Mereka sengaja, secara sadar, nyari inovasi dari luar. Gimana caranya tuh? Mereka sampai punya tim khusus, pencari teknologi gitu.
Tugasnya ya keliling, nyari ide teknologi atau produk potensial di luar sana. Hasilnya gimana? Ada contohnya? Ada. Produk sukses mereka, Mr. Clean Magic Eraser itu awalnya ditemuin gitu aja di toko kelontong di Jepang. Oh iya, sederhana banget nemunya ya. Iya, ini bukti kalau wawasan dari luar tuh kuat banget dampaknya, asal kita mau nyari aja. Oke, nah ini nyambung ke pilar ketiga nih yang juga, wah menarik banget dari catatan Anda. Soal gimana visi nilai peluang. Katanya mereka lebih mentingin orangnya, jokinya, daripada idenya atau pasarnya, kudanya. Nah, ini krusial banget. Mereka percaya kalau joki yang tepat, tim pendiri yang bagus, itu bisa bawa ide yang biasa aja jadi luar biasa. Atau, kalaupun ide awalnya mentok, tim yang bagus tuh lincah, bisa pivot, ganti arah, cari jalan lain. Ada contohnya nggak? Netflix deh. Budaya mereka kan terkenal banget, people over process. Orang lebih penting dari prosedur. Oh iya, yang liburnya nggak dibatasin itu ya, betul. Kepercayaan tinggi ke karyawan, libur nggak dibatasin, aturan biaya simpel banget. Pokoknya bertindak demi kepentingan terbaik Netflix. Pendirinya, Reed Hastings kan sampai nulis buku No Rules Rule soal ini. Terus hubungannya sama joki tadi? Ya, karena percaya sama orang-orangnya itu, makanya mereka berani ambil taruhan gede kayak bikin serial House of Cards. Itu kan pertaruhan besar waktu itu. Iya juga ya, mirip kayak Profesor Robert Langer di MIT dong, yang salah satu pendiri Moderna itu. Labnya kan produktif banget. Persis. Kuncinya apa? Dia bilang dia nyari atlet terbaik. Orang-orang yang emang jago, independen, terus dikasih kebebasan, tapi terstruktur buat ngejar ide-ide besar. Fokusnya di kualitas orang. Jadi kualitas tim itu kayak faktor pengali gitu ya, buat potensi suksesnya ide. Betul banget. Tim yang hebat bisa bikin ide biasa jadi luar biasa. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari penelusuran kita kali ini buat Anda semua, pola pikir Ventura itu kayak nebalikin logika bisnis biasa ya. Gimana tuh maksudnya? Ya itu tadi, mereka sengaja ngerencanain gagal buat satu kemenangan besar, terus aktif buru ide dari mana aja, nggak peduli dari sumber aneh sekalipun, Dan mereka taruhannya lebih ke orangnya, timnya, daripada cuma ke idenya doang. tepat. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Coba bayangkan kalau Anda terapkan satu aja prinsip dari pola pikir Ventura ini. Misalnya, mulai lihat kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi data buat belajar. Menarik. Atau mungkin minggu ini sengaja cari satu aja pendapat atau ide dari orang di luar lingkaran Anda biasanya. Atau coba deh kasih sedikit aja kepercayaan lebih, kebebasan lebih buat tim Anda. wah iya. Nah, pertanyaannya, gimana kira-kira hal kecil itu bisa ngubah cara Anda ngadepin tantangan atau proyek Anda berikutnya? Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.